Zaman kerajaan adalah zaman di mana monarki masih berdiri tegak. Para penguasanya tak henti-hentinya tetap melakukan apapun demi kejayaan kerajaannya. Tapi apakah cinta dan hasrat tetap tunduk kepada kekuasaan? Wah, kerajaanku. Bagaimana ini? Luas kerajaanku dari pesisir hanya sampai bukit, sedangkan di balik bukit sudah bukan milikku. Bagaimana kalau sedikit demi sedikit wilayah di balik bukit perlahan aku kuasai? Siapa tahu menguntungkan bagi kerajaan. Aku tidak mau lagi kerajaan Belambangan di bawah pemerintahan Majapahit. Aku harus mengembalikan kejayaan kerajaanku. Pati, kemari. Dikodawo Gusti. Ya, Pati, bagaimana menurutmu? Aku tidak mau terus-menerus membayar upeti pada Majapahit. Bagaimanapun caranya, aku akan mengembalikan kejayaan kerajaanku. Gusti, niat Gusti untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Belambangan ini adalah baik. Namun, apa tidak memicu peperangan antara dua kerajaan, yakni kerajaan Belambangan dan Majapahit? Aku tahu, Pati, ini akan memicu peperangan. Tapi, kalau aku tidak melakukan sesuatu, pasti kerajaan ini akan terus-terusan di bawah pemerintahan Majapahit. Pati, apa yang harus aku lakukan sekarang? Gusti Adipati Kebomarcoet, rencana kita yang sedikit demi sedikit merongrong wilayah Majapahit itu saja telah diawasi oleh Ratu Ayu Kencana Ungu. Jika kita bertindak lebih dari ini, pasti mereka tidak akan tinggal diam. Mohon maaf Gusti, apakah bisa kita menghentikan dulu rencana itu agar Ratu Ayu Kencana Ungu tidak curiga pada kita? Tidak bisa. Kerajaan Belambangan ini sudah terlalu lama mengalah dan terus membayar upeti pada Majapahit. Di bawah pemerintahanku, aku tidak mau lagi menjadi bawahan Ratu Ayu Kencana Ungu. Aku adalah raja yang sakti dengan kesaktian yang aku miliki. Aku yakin aku bisa mengalahkan Majapahit. Gusti, apakah Gusti tidak ingin menginginkan kembali dengan keputusan Gusti? Penyerangan yang besar-besaran tentunya akan banyak melibatkan banyak prajurit kita, karena kita kalah jumlah dengan prajurit Majapahit. Ya. Aku tidak semudah itu dikalahkan. Aku adalah raja yang sakti. Meskipun kita kalah jumlah dengan Majapahit,
Aku tidak sedikit pun gentar dengan Ratu Ayu Kencana Ungu dan prajurit-prajurit Majapahit itu, Pati. Keputusanku ini sudah bulat. Kerajaanku harus kembali jaya lagi. Baiklah Gusti, jika itu sudah menjadi keputusan Gusti, hamba tidak bisa melarangnya. Namun sebelum kita kembali ke rencana awal untuk merongrong wilayah Majapahit, kita perlu memikirkan strategi agar prajurit kita tidak banyak yang mati, dan keinginan Gusti untuk mengambil wilayah Majapahit bisa tercapai. Baiklah Pati, aku akan pergi sebentar untuk menenangkan diri dan memikirkan rencana untuk mengalahkan Majapahit. Sendiko dawuh Gusti. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Haruskah aku menyampaikan niat Gusti Adi Kebo Marcoet? Jika kabar ini tidak aku sampaikan, pasti akan terjadi pertumpahan darah yang besar oleh ketua kerajaan. Ya, aku harus menyampaikan kabar ini kepada Ratu Ayu Kencana Ungu.
cinta kepadaku. Aku mengenang bagaimana rupa sebenarnya, bagaimana sosok yang akan menjadi pendamping hidupku nanti. Rasanya aku ingin sekali menikah. Sudah lama sekali aku memimpin kerajaan ini. Apa tidak adakah pangeran yang ingin mempersuntingku? Dayang, apa tidak adakah pria yang berani menemuiku untuk menyatakan cinta kepadaku? Gusti Ratu harus sabar. Gusti Ratu adalah wanita yang cantik. Gusti Ratu harus sabar. Mungkin sekarang belum ada pria yang berani datang pada Gusti Ratu, karena Gusti Ratu adalah Ratu Majapahit. Ya, mungkin benar apa yang kamu katakan, Dayang. Gusti Ratu adalah wanita yang cantik, bahkan sangat cantik. Menurut hamba, tidak ada seorang pria yang tidak terpesona melihat Gusti Ratu Ayu Kencana. Gusti hanya tinggal bersabar saja. Mungkin sekarang belum ada pria yang berani datang pada Gusti Ratu, karena Gusti Ratu adalah Ratu Majapahit. Dan mungkin pria-pria itu belum siap untuk mempersunting Gusti Ratu, dikarenakan dari segi kesaktian belum memenuhi atau sebanding dengan Gusti Ratu Ayu Kencana. Ya, mungkin benar apa yang kamu katakan. Maaf Gusti Ratu, apakah boleh hamba bertanya? Ya, Seperti apa kasus lelaki yang menjadi idaman Gusti Ratu? aku ingin menikah dengan seorang lelaki yang tampan, gagah perkasa, kuat dan sakti. Juga memiliki sifat yang baik, dermawan, bijaksana, dan memiliki sifat kepemimpinan. Karena nanti setelah menikah, ia akan mendampingiku memerintah kerajaan Majapahit ini. Aku menantinya, Dayang. Aku menantikan seorang itu datang kepadaku. Aku sudah tidak sabar, Dayang. Rasanya hampa dan belum lengkap hidupku. Sabar Gusti Ratu, sabar. Baiklah, Dayang. Mungkin aku harus sedikit lebih sabar lagi. Aku harus memikirkan kerajaanku, rakyatku agar bisa hidup makmur. Dayang. Sendika dawuh Gusti Ratu. Wahai pemuda utusanku, apa maksud kedatangan kemari? Izinkan hamba menyampaikan kabar penting. Kabar, silahkan sampaikan saja. Seperti yang hamba peroleh tentang pengkhianatan kerajaan Belambangan, mereka merebut sebagian wilayah yang dikuasai oleh Majapahit. Apakah benar yang kamu katakan itu? Benar Gusti. Kurang ajar. Aku tidak terima ini. Baiklah, terima kasih. Kabarmu saya terima. Silakan keluar. Sendika dawuh Gusti Ratu. Dayang, bagaimana ini? Aku tidak ingin terjadi peperangan lagi. Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Aku hanya ingin melihat rakyatku hidup damai dan makmur. Aku tidak ingin melihat rakyatku ketakutan karena peperangan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gusti, pikirkanlah dulu sebelum Gusti Ratu bertindak. Apa lebih baik aku memerintahkan prajurit kerajaan Majapahit untuk menyerang kerajaan Belambangan dan mengalahkan Adipati Kebumacan itu? Gusti, itu akan menjadi perang yang besar. Apakah Gusti Ratu yakin? Apa lebih baik aku membuat sayembara untuk mengalahkan Adipati Kebumacan itu supaya tidak terjadi peperangan besar di antara kedua kerajaan dan tidak terjadi pertumpahan darah lagi? Mungkin itu lebih baik. Karena sekarang Gusti Ratu diterjang dua masalah, yaitu masalah pribadi Gusti Ratu untuk mencari pendamping dan masalah Adipati Kebo Marcuet
yang terus mengambil alih kekuasaan kerajaan Majapahit. Aku punya rencana. Bagaimana jika aku membuat sayembara, dan jika ada yang menang, akan aku angkat sebagai adipati baru kerajaan Belambangan, dan aku akan jadikan sebagai suamiku. Baiklah Gusti, itu adalah keputusan yang baik. Dayang, aku memerintahkanmu untuk mengumumkan sayembara itu. Woro-woro, barang siapa yang bisa mengalahkan Adipati Kebo Marcuet dari kerajaan Belambangan akan diangkat menjadi adipati baru kerajaan Belambangan dan dijadikan suami oleh Ratu Ayu Kencana Wungu. Sendiko Dawu Guru. Salam muridku. Terima kasih Guru. Guru, bolehkah saya mengikuti sayembara itu? Aku tahu mengapa kamu ingin sekali mengikuti sayembara itu. Loh, bagaimana guru bisa tahu? Aku adalah gurumu. Bagaimana aku tidak tahu apa yang kamu rasakan? Yang perlu kamu ketahui, tidak ada balas dendam yang lebih baik daripada mengampuni. Guru, saya adalah seorang yang terbuang. Saya tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali guru. Guru adalah ayah angkatku. Guru tahu sendiri bagaimana keadaan orang tua dahulu. Dulu guru menceritakan bahwa Kebo Marcuet menyukai biung saya dan membunuh ayahanda saya. Lihat ayahanda saya kalah melawan Kebo Marcuet, biung saya lari untuk menghindari Kebo Marcuet. Dan di waktu itu, biung sedang mengaduk saya. Karena tidak mau dinikahi oleh orang yang bertanduk seperti kebab, biung saya lari dan bersembunyi. Dan keberadaannya tidak diketahui oleh Kebo Marcuet. Pada suatu hari, ketika biung melahirkan saya, biung meninggal karena tidak ada batunya melahirkan. Apakah itu benar, Guru? Ya, benar begitu. Aku menceritakan itu semua kepadamu agar kamu tahu asal usulmu. Lalu guru menemukan saya dan menjadikan saya anak guru. Ya, benar begitu. Dulu ketika guru menceritakannya, saya sudah sangat ingin membalaskan kematian ayah dan saya. Saya berhati keras untuk menjadi orang kuat yang sakti agar bisa mengalahkan Kebo Marcuet itu. Guru, bolehkah saya mengikuti sayembara itu? Tidak, Joko Umbaran. Aku tidak ingin kehilangan dirimu.
Aku tidak ingin dirimu terkena musibah. Saya pikir kalau saya mampu mengalahkan Kebo Marjoet, saya bisa menikah Ratu Majapahit dan hidup sejahtera bersama guru di kerajaan. Sekaligus membalaskan dendam apa yang dilakukan Kebo Marjoet pada orang tua saya. Kebo Marjoet bukanlah orang sembarangan. Apakah kamu sudah bosan hidup di dunia? Saya siap. Jika saya mati, saya tidak mati dalam keadaan penasaran. Guru, berikanlah saya pusaka untuk menandingi kesaktian Kebo Marjoet. Saya tahu kemampuan saya belum seberapa, tapi hati ini telah berdurja. Baiklah, Joko Umbaran. Jika memang itu sudah menjadi keputusanmu, maka sebelum waktunya tiba kau melawan Kebo Marjoet, datanglah kepadaku. Akan aku berikan sesuatu untuk membantumu melawan Kebo Marjoet. Aku akan pergi dulu untuk bertapa dan juga berpikir apa yang harus aku berikan kepadamu untuk melawan Kebo Marjoet. Baik, Guru. Piye toki? Jane aku kurang opo? Aku yo ganteng, sakti, tapi kenapa guru kurang percaya karo aku? Duh, kok penting aku alam bos.
Sejatining sekti marang pusaka Ganda Wesi Kuning iki. Sejatining sekti lantaran pangeran sejati. Bumi goncang ganjing, langit gelap-gelip, pusaka Ganda Wesi Kuning. Sepertinya Joko Umbaran tidak lama lagi akan datang kemari. Nun sewu guru. Loh kan teman-teman anak. Walah lele, aku gak duwe duit semunu. Walah guru rasa guyon. Ya. Ini aku telah membuatkanmu sebuah pusaka. Seperti apa kau pusaka itu guru? Ini adalah pusaka yang aku buat sendiri. Pusaka ini bernama Ganda Wesi Kuning. Baiklah guru, saya sudah menunggu pusaka itu. Terimalah ini Joko Umbaran. Tetapi ingatlah, jaga dengan baik pusaka itu. Jangan sampai pusaka itu berada di tangan orang lain. Sebab pusaka itu akan menjadi senjata makan tuan untuk dirimu sendiri. Weh, bocah bekok! Hei! Waduh. Hei! Kowe iki krungu apa ora? Krungu guru, krungu. Baiklah guru, saya terima pusaka ini bersama wasiat darimu. Saya izin undur diri dan berangkat menuju kerajaan Blambangan. Baiklah, muridku. Aku merestuimu. Sendika dahulu guru. Akhirnya aku bisa meraup keuntungan dari upeti Majapahit yang sedikit aku kuasai. Hei Kebu Marcoet, kesenanganmu itu akan segera berakhir. Dan tewa akan berenggut. Berani-beraninya mau menantang dasar bocah ingusan. Ya!
Jinggawati, kehidupanku sudah berat karena engkau tinggalkan di saat engkau melahirkanku. Sekarang bertambah berat karena diseruduk oleh tanduk kebo. Aku tidak kuat, Biung. Apakah benar kau anak dari Jinggawati? Benar, aku adalah anak dari wanita yang bernama Jinggawati. Baiklah, aku akan membantumu. Dirinya aku bisa mengalahkan Kepu Marcuet dan membalaskan dendam kedua orang tuaku. Lalu aku bisa mempersunting Ratu Ayu Kencana. Senikau dahu Gusti Ratu. Ya, Gusti Ratu Ayu Kencana. Saya datang untuk memenuhi sayembara yang telah kau selenggarakan. Dan saya menagih janji bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Kepu Marcuet akan menjadi adipati baru Kerajaan Belambangan sekaligus bisa mempersunting. baiklah Joko Umbaran. Aku akan mengangkatmu sebagai adipati baru Kerajaan Belambangan. Dan kita bisa bicarakan pernikahan lain waktu. Sebagai adipati baru Kerajaan Belambangan, aku akan memberikan gelar. Namamu akan dikenal sebagai Minak Jinggo. Baiklah, jika itu keputusan Gusti Ratu, hamba akan melaksanakannya. Dan hamba berterima kasih atas gelar yang engkau berikan kepadaku. Hamba pamit undur diri dan berangkat menuju Kerajaan Belambangan. Berangkatlah sebagai adipati baru Kerajaan Belambangan, wahai Minak Jinggo. Senikau dahu Gusti Ratu. Aku tunggu kabar baik dari Gusti Ratu untuk bersedia saya bersunting. Dayang, bagaimana ini? Aku bahagia karena Joko Umbaran telah berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Tapi setelah melawan Adipati Kepu Marcuet, Minak Jinggo sudah tidak tampan lagi. Tubuhnya tidak lagi gagah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menurut hamba, bagaimana jika dibiarkan dulu Joko Umbaran itu menikmati tatanya sebagai adipati dan Gusti Ratu bisa mengulur waktu untuk menemukan cara bagaimana agar tidak terjadi pernikahan itu. Iya, itu sudah ada dalam pikiranku. Tapi yang aku pikirkan sekarang, bagaimana caranya aku tidak jadi menikah dengan Joko Umbaran. Aku tidak ingin dipersunting Joko Umbaran. Aku menginginkan lelaki yang tampan, gagah dan perkasa. Dayang, Joko Umbaran sudah bukan lelaki yang idamanku. Ia sudah buruk rupa, tubuhnya ringkuk, jalannya saja sudah tidak seperti orang yang gagah. Bagaimana
Bagaimana ini, Dayang? Apa aku harus membuat sayembara itu lagi? Maaf Gusti Ratu, menurut hamba alangkah baiknya kita tidak perlu mengadakan sayembara karena nanti akan mengganggu kewibawaan Gusti Ratu. Karena Gusti Ratu tidak dapat menepati janji dari sayembara dengan minat jinjing. Baik, aku terima saranmu. Tapi siapa yang bisa mengalahkan minat Jinggo? Menurut hamba, ada seorang pria yang sakti namun tidak terlalu nampak karena ia adalah seorang yang sederhana. Siapa seorang itu, Dayang? Dia adalah Damar Wulan, putra dari Pati Umbara Kerajaan Majapahit dahulu. Baiklah, Dayang. Aku serahkan masalah ini kepadamu. Jangan sampai kewibawaanku jatuh di mata rakyatku sendiri. Baiklah Gusti, hamba akan menemui Damar Wulan dan hamba pastikan Damar Wulan akan mau menerimanya. Tak pernah aku pikirkan sebelumnya jika aku bisa menjadi raja di kerajaan Belambangan ini. Sungguh kehidupan yang penuh teka-teki. Sungguh indah hidup ini. Wah. Sekarang namaku sudah tidak lagi Joko Umbara. Aku adalah Winajinggo, raja dari kerajaan Belambangan. Wah. Aku sungguh menikmati ini. Tapi bagaimana dengan keadaan guruku? Sudah. Yang penting sekarang aku bahagia. Kini aku telah kuasai kerajaan Belambangan dan memiliki banyak selera yang cantik. Indahnya dunia ini seperti nirwana. Kini aku hanya menanti Ratu Ayu Kencana Wungu untuk bersedia aku bersunting. Apakah Baginda benar-benar ingin menagih janji pada Ratu Ayu Kencana Wungu? Iya, sebab aku masih penasaran dengan kecantikannya dan keindahan tubuhnya. Apakah tidak cukup kami berdua dan selir-selirmu yang lain, Baginda? Rasanya hidupku belum lengkap jika belum bisa memilikinya. Dan ia juga terikat janji denganku karena sayembara kala itu. Baginda, tidak cukupkah cinta dan pengorbanan serta kesetiaan yang sudah aku berikan? Benar Baginda, kita semua akan melayani Baginda dengan tulus. Apakah Baginda tidak ingin mengikat kembali putusan Baginda itu? Jika aku memenangkan sebuah sayembara, maka aku berhak mendapatkan hadiahnya. Hadiah yang pertama sudah aku dapatkan, dan hadiah yang kedua masih belum aku dapatkan. Baiklah Baginda, jika itu keputusan Baginda, hamba tidak melarangnya. Ya, silakan pergi ya. Thank you.
sebuah prajuritku. Kalau begini aku harus turun tangan sendiri. Tidak Jinggo, di mana kau? Apakah aku perlu meluluhlantarkan seluruh kerajaanmu ini? Kurang ajar kau anak muda. Siapa yang menyuruh menyerang kerajaanku? Tidak usah banyak bicara. Apakah kau yang bernama Mina Jinggo? Kalau memang benar aku Mina Jinggo, kau mau apa? Aku akan mengalahkanmu dan membunuhmu karena kematianmu berada di tanganku. Kosong. Ya! Ya! Ah! Ya! Ya! Hanya ini kesaktian yang kamu miliki, wahai anak muda. Alah, sepele. Aku tidak semudah itu dikalahkan dengan Jinggo. Ya! 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 Ah! Anak muda, kekuatanmu tak akan sebanding denganku. Aku memiliki pusaka yang tak bisa kamu tandingi. Pusaka ini tak sembarang orang bisa memilikinya. Aku tidak akan mudah mati. Sudah itu Mina Jinggo. Kekuatanku ini tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Jika aku kalah dalam pertarungan dan hampir mati, aku hanya perlu membahayakan perempuan. Aku akan hidup lagi. Kencana Wungu! Ah! Wah! Ya! Ya! Ah! Aduh, Piung. Tubuhku ini terasa sakit sekali. Seakan-akan aku tidak bisa berdiri. Wahai pemuda yang tampan, kami akan mengobati luka-luka yang ada di tubuhmu. Terimalah ramuan dari kami. Tak usah sungkan, Jamar Wulan. Kami ikhlas membantumu. Dari mana kau tahu namaku Jamar Wulan? Duhai dua wanita cantik seperti Dewi Kayangan. Pemuda tampan dan pemberani sepertimu? Siapa yang tidak tahu? Kau berasal dari kerajaan Majapahit, kan? Benar, aku berasal dari Majapahit dan aku adalah utusan dari Gusti Ratu Ayu Kencana Wungu. Duhai Jamar Wulan, alangkah tampan dan rupanya wajahmu. Sungguh anugerah sangat istimewa. Aku juga baru kali ini menyaksikan pemuda yang gagah dan berani. Sepertinya aku mengagumimu, wahai Jamar Wulan. Sepertinya aku jatuh cinta benar-benar pertama. Apa benar yang kalian ucapkan para senior Mina Jinggo? Aku ini adalah pemuda biasa yang sederhana dalam keseharianku. Aku tidak lain hanyalah pemberi makan kuda-kuda yang ada di kerajaan Majapahit. Cinta itu buta, wahai Jamar Wulan. Cinta itu tidak membutuhkan harta. Cinta itu tidak membutuhkan tahta. Yang aku rasakan saat ini, wahai Jamar Wulan, aku mencintaimu seluas lautan yang akan menemuimu. Jamar Wulan, terimalah cintaku ini. Merendah aku di hadapan cintaku kepadamu, wahai Jamar Wulan. Tak ada kalimat yang bisa
Sungguh kami telah memikirkannya. Jika engkau mau, aku akan memberitahu kelemahan Minak Jinggo. Benar, kami telah memikirkannya matang-matang dan berulang. Apa kalian ingin memberitahu kelemahan Minak Jinggo? Iya, kami bersedia. Kelemahan Minak Jinggo adalah pusakanya. Pusaka tersebut terbuat dari tanduk Kebo Marjoe. Pusaka itu tidak pernah terlepas dari dirinya, sekalipun ia tertidur lelap. Baiklah, aku akan menerima cinta kalian dengan 2 syarat. Apakah kalian bisa mengambilkan pusaka itu untukku dan membebaskanku dari penjara ini? Baiklah, kami bersedia. Nanti malam, jika Minak Jinggo tertidur lelap, kami akan mengambilkannya sesuai janji kami. Tunggulah, sebelum fajar, kami akan melepaskannya dan mengambilkan pusaka itu untukmu. Damar Wulan! Kami telah membawakannya sesuai janji kami. Ternyata kalian lebih berani daripada yang aku kira. Baiklah, aku akan menerima pusaka ini dan tunggu janjiku untuk mempersunting kalian. Kutunggu janjimu itu, wahai Damar Wulan. Hingga bumi melantahkan tanah Jawa ini, aku akan tetap setia menunggumu. Walau raga kami hancur, cintaku padamu tak akan bisa dilebur. Sungguh aku sangat mencintaimu. Kita dari Ibu ingat, sesungguhnya cinta itu bukan melemahkan hati, tapi menguatkan hati. Bukan memberi rasa sakit, namun memberi kekuatan di setiap keadaan. Walau aku hilang, aku akan mencari jalan untuk kembali pulang. Minak Jinggo, kemarilah! Mari bertarung denganku yang terakhir kalinya. Kali ini kau akan kubunuh dengan tanganku. Benar bisa kau mendapatkan pusaka? Padahal aku menyembunyikannya di tempat yang hanya diketahui olehku. Tidak perlu kau tahu aku mendapatkan pusaka dari mana. Yang terpenting, aku akan membunuhmu. Kurang aja kau bajingan. Ah! Akhirnya aku benar-benar bisa mengalahkanmu. Pasti Gusti Ratu Ayu Kencanawumu senang mendengar kabar baik ini. Tubuhku ini terasa sakit sekali. Namun tidak apa-apa. Aku masih bisa berjalan. Aku harus segera kembali ke kerajaan. Ya, aku harus segera kembali ke kerajaan Majapahit. Pasti Gusti Ratu Ayu Kencanawumu sedang menunggu kabar baik dariku. Gusti Ratu, ada apa dengan Gusti Ratu? Saya lihat dari tadi Gusti Ratu gelisah sekali. Aku sedang
pikirkan Damar Wulan. Apakah dia bisa mengalahkan Minak Jinggo? Minak Jinggo mempunyai pusaka yang sangat sakti. Ditambah lagi Minak Jinggo mendapatkan tanduk dari Kebu Marcoet. Bagaimana ini Dayang? Aku tidak mau Damar Wulan kenapa-napa. Gusti Ratu tidak usah khawatir. Jika Gusti Ratu yakin dengan Damar Wulan, percayalah, Damar Wulan pasti akan baik-baik saja. Dan saya yakin Damar Wulan mempunyai kesaktian yang belum kita ketahui. Tenangkan diri Gusti Ratu, bersabarlah Gusti. Aku tidak tahu kenapa aku sangat mengkhawatirkan. Seperti ada batin tersendiri di dalam hatiku. Seperti ada perasaan tersirat yang masuk ke dalam diriku. Dan aku ingin kabar tersurat nanti adalah kabar bahagia yang aku dapatkan. Aku ingin Damar Wulan selamat, tanpa ada luka fatal pada dirinya. Tampan wajahnya, aku tak mau apapun yang menggoresnya. Gagah tubuhnya, aku tak mau apapun yang melukainya. Oh Damar Wulan, aku ingin kau kembali dengan utuh. Oh Damar Wulan, kau adalah sosok lelaki di dalam bayanganku. Kau tampan rupawan, kau gagah perkasa, kau baik sederhana, dan kau memiliki sifat yang aku idamkan. Selamatlah Damar Wulan, aku ingin kau kembali dengan kabar bahagia. Dayang, cepat suruh Damar Wulan menghadapku. Sendiko Dawu Gusti Ratu. Gusti Ratu Ayu Kencana Wungu. Damar Wulan, apakah kau baik-baik saja? Hamba baik-baik saja Gusti Ratu. Juga hamba tidak terlalu parah. Syukurlah kalau begitu Damar Wulan. Aku sangat mencemaskanmu. Gusti, hamba datang membawa kabar baik untuk Gusti Ratu. Hamba telah mengalahkan Adipati Minak Jinggo. Hamba telah membunuhnya. Apakah benar yang kamu katakan itu? Benar Gusti, hamba telah mengalahkan Adipati Minak Jinggo. Sungguh, kabar itu yang aku harapkan darimu Damar Wulan. Aku bahagia mendengarnya. Aku mencemaskanmu, aku mengkhawatirkanmu, dan aku telah lama menunggu kabar darimu Damar Wulan. Damar Wulan, sesungguhnya aku mempunyai permintaan. Dan dengan pertimbanganku, aku ingin kau bersamaku memerintah kerajaan Majapahit ini dan mempersuntingku. Bagaimana Damar Wulan? Apakah kau siap menerima permintaanku? Apakah hamba pantas menjadi pendamping hidup Gusti Ratu Ayu Kencana Wungu? Gusti, hamba adalah orang biasa. Hamba adalah rakyat biasa yang tidak mempunyai keturunan darah ningrat. Apakah hamba pantas menjadi pendamping hidup Gusti Ratu Ayu Kencana Wungu? Aku mencintaimu Damar Wulan, karena hati ini telah memilihmu. Mungkin aku adalah tulang rusukmu. Nyaman sekali rasanya aku berada di dekatmu saat ini. Apakah ini cinta Damar Wulan? Inikah takdir yang kutunggu-tunggu dari dulu? Sungguh rupawannya engkau. Aku bahagia. Tak henti-hentinya aku melihatmu. Bahkan pandanganku tak ingin berpaling darimu Damar Wulan. Gagah dan perkasanya engkau. Ingin sekali rasanya aku segera memelukmu dan menjadikanmu pelindung dalam hidupku. Baiklah, hamba bersedia engkau bersunting dan bersama-sama memerintah kerajaan Majapahit. Kemarilah Damar Wulan.